Aplikasi Project Management Maturity System. Project Management Maturity System atau PMMS merupakan aplikasi yang memberdayakan organisasi untuk menilai, meningkatkan, dan mengoptimalkan kemampuan manajemen proyek mereka secara efektif. Dengan memanfaatkan alat penilaian canggih, kemampuan perbandingan, dan wawasan yang dapat diimplementasikan, organisasi dapat mendorong perbaikan berkelanjutan, mengurangi risiko, dan mencapai kesuksesan proyek yang lebih besar di lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Sistem ini juga menyediakan alat pelacakan dan pemantauan untuk mengukur kinerja dan integrasi yang mulus dengan sistem manajemen proyek yang ada. Manfaat utama termasuk peningkatan kinerja proyek, mitigasi risiko, optimasi sumber daya, pengambilan keputusan strategis, pemahaman pihak terkait, peningkatan berkelanjutan, dan keunggulan bersaing. Terdapat beberapa komponen utama, yaitu pertama, alat penilaian kematangan. Menyediakan alat dan kuesioner komprehensif untuk menilai tingkat kematangan praktik manajemen proyek dalam sebuah organisasi. Alat ini mengumpulkan data terkait perencanaan proyek, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dukungan organisasi. Kedua, kerangka model kematangan. Menggabungkan kerangka kerja model kematangan yang terstruktur yang mendefinisikan tahapan atau tingkat kematangan manajemen proyek yang progresif. Kerangka kerja ini memungkinkan organisasi untuk memahami tingkat kematangan saat ini, menetapkan tujuan perbaikan, dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Ketiga, kemampuan perbandingan. Memungkinkan organisasi untuk membandingkan kematangan manajemen proyek mereka dengan standar industri, praktik terbaik, dan organisasi sejawat. Analisis perbandingan ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu diperbaiki. Keempat, fungsi analisis kesenjangan. Melakukan analisis kesenjangan yang komprehensif untuk membandingkan kondisi saat ini dari kematangan manajemen proyek dengan tingkat yang diinginkan atau ditetapkan. Sistem ini mengidentifikasi kesenjangan, kekurangan, dan area perbaikan, memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan organisasi. Kelima, laporan dan dashboard yang disesuaikan. Menghasilkan laporan, dashboard, dan visualisasi yang disesuaikan untuk menyajikan hasil penilaian dan skor kematangan. Wawasan ini memfasilitasi pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan komunikasi di seluruh organisasi. Keenam, rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Menawarkan rekomendasi yang disesuaikan, praktik terbaik, dan strategi perbaikan berdasarkan temuan penilaian dan hasil analisis kesenjangan. Wawasan yang dapat diimplementasikan ini membimbing organisasi dalam memprioritaskan inisiatif dan menerapkan intervensi yang ditargetkan. Ketujuh, alat pelacakan dan pemantauan. Menyediakan alat pelacakan dan pemantauan untuk memantau kemajuan, mengukur kinerja, dan melacak implementasi inisiatif perbaikan dari waktu ke waktu. Organisasi dapat memvisualisasikan tren, mengukur ROI, dan menilai dampak dari upaya peningkatan kematangan. Kedelapan, kemampuan integrasi. Mengintegrasikan dengan alat, sistem, dan platform manajemen proyek yang ada untuk menyederhanakan proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Integrasi yang mulus ini meningkatkan efisiensi dan akurasi data sambil meminimalkan duplikasi upaya. Terdapat beberapa manfaat, yaitu pertama, kinerja proyek yang ditingkatkan. Meningkatkan tingkat keberhasilan proyek, waktu pengiriman, dan hasil dengan mengidentifikasi dan menangani kesenjangan dalam kematangan manajemen proyek. Kedua, mitigasi risiko. Mengurangi risiko dan ketidakpastian proyek dengan memperkuat proses, kontrol, dan praktik manajemen risiko proyek. Ketiga, optimasi sumber daya. Mengoptimalkan alokasi, pemanfaatan, dan penugasan sumber daya dengan menyelaraskan praktik manajemen proyek dengan tujuan dan prioritas organisasi. Keempat, pengambilan keputusan strategis. Memberikan wawasan dan rekomendasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan alokasi sumber daya untuk inisiatif perbaikan manajemen proyek. Kelima, pemahaman pihak terkait.
Menyelaraskan praktik manajemen proyek dengan harapan, persyaratan, dan tujuan pemangku kepentingan, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Keenam, peningkatan berkelanjutan. Membangun budaya perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi dengan memfasilitasi penilaian, umpan balik, dan adaptasi berkelanjutan. Ketujuh, keunggulan bersaing. Membedakan organisasi sebagai pemimpin dalam kematangan, keunggulan, dan kinerja manajemen proyek di dalam industri atau segmen pasar. Berikut overview tampilan dan alur dalam aplikasi pada PMMS, aplikasi berbentuk kuesioner. Sebagai alat penilaian kematangan untuk mengumpulkan data terkait berbagai aspek manajemen proyek dalam organisasi. Kuesioner ini dirancang untuk mengevaluasi praktik perencanaan proyek, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dukungan organisasi. Dengan mengisi kuesioner tersebut, organisasi dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang tingkat kematangan manajemen proyek mereka saat ini, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kesuksesan proyek. Langkah pertama yaitu dengan membuat jadwal kuesioner. Jadwal kuesioner merupakan modul yang digunakan untuk mengelola data jadwal pelaksanaan kuesioner. Terdapat 3 status pada modul ini, yaitu persiapan, berlangsung, dan selesai. Jika asesmen dalam keadaan status persiapan, maka masih dapat dilakukan perubahan jadwal dan data responden, baik menambah atau mengurangi. Jika asesmen dalam keadaan status berlangsung atau selesai, maka data responden tidak dapat diubah lagi. Setelah jadwal kuesioner selesai dibuat, maka responden bisa melakukan pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner dapat dilakukan jika masih dalam periode jadwal pelaksanaan. Responden tidak diperbolehkan mengisi kuesioner sebelum waktu pelaksanaan atau setelah waktu pelaksanaan. Responden hanya perlu menceklis pada kolom maturity level. Terdapat beberapa parameter yang jika nilai maturity level yang dipilih 3, 4, atau 5, maka wajib melampirkan file pada dokumen pendukung dan jangan lupa masukkan deskripsi di setiap parameter. Laporan akhir akan muncul jika kuesioner sudah selesai diisi oleh setiap responden. Ada beberapa jenis laporan yang dihasilkan. Yang pertama yaitu laporan per unit kerja. Pada modul laporan ini, kita bisa memilih ingin menampilkan per responden, per atribut, atau keseluruhan yang ditampilkan berdasarkan unit kerja. Pada modul ini juga, kita bisa melakukan adjustment penilaian. Laporan bisa diunduh dalam 2 format, yaitu Excel dan juga PDF. Yang kedua, yaitu laporan konsolidasi unit. Pada modul laporan ini, menampilkan laporan per atribut dan risk management maturity, demografi, secara konsolidasi, yang ditampilkan berdasarkan posisi laporan dan tipe unit kerja. Laporan bisa diunduh dalam 2 format, yaitu Excel dan juga PDF. Yang ketiga, yaitu laporan konsolidasi bank. Pada modul laporan ini, menampilkan laporan per atribut, risk management maturity, dan risk management maturity adjustment secara konsolidasi yang ditampilkan berdasarkan posisi laporan. Laporan bisa diunduh dalam 2 format, yaitu Excel dan juga PDF. Yang terakhir, laporan final. Pada modul laporan ini, digunakan untuk menampilkan dan membuat laporan hasil pengisian kuesioner yang ditampilkan berdasarkan posisi laporan. Laporan. Laporan bisa diunduh dalam 3 format, yaitu Word, Excel, dan juga PDF.